Halo semuanya, selamat berjumpa kembali bersama saya di channel YouTube Pusatnya Informasi tentang Pinjaman Uang Online. Oke, untuk di video kali ini saya mau share lagi kepada Anda semua pengalaman saya pinjam uang di Kredipas. Nah, buat kalian yang mau tahu pengalamannya seperti apa, kalian tinggal tonton video ini sampai selesai ya. Tapi sebelum mulai ke videonya, saya minta dukungannya dulu buat channel ini. Caranya dengan klik dulu tombol subscribe dan aktifkan juga tombol loncengnya agar kalian semua gak ketinggalan informasi menarik selanjutnya dari channel ini. Pengalaman pinjam uang di Kredipas ini saya bagikan sebagai bahan pertimbangan sebelum kamu mengajukan pinjaman online. Mulai dari proses daftar Kredipas, verifikasi data, penentuan limit pinjaman, hingga proses pencairan dana. Semuanya saya jelaskan secara jujur dan apa adanya. Di video ini juga dibahas apakah Kredipas aman dan terdaftar OJK, berapa bunga dan tenor pinjamannya, serta bagaimana sistem pembayaran dan denda jika telat bayar. Video ini cocok untuk kamu yang masih ragu dan ingin tahu pengalaman nyata pinjam uang di aplikasi Kredipas. Tonton sampai selesai agar tidak salah pilih pinjaman online dan bisa lebih bijak sebelum mengajukan pinjaman di Kredipas. Awalnya saya pinjam uang di Kredipas karena sedang butuh dana cepat untuk keperluan mendesak. Saya coba cari aplikasi pinjaman online yang prosesnya simpel dan akhirnya memilih Kredipas setelah melihat ulasan dan rating di Play Store. Untuk proses pendaftaran Kredipas cukup mudah. Saya hanya perlu mengisi data diri, unggah KTP, dan melakukan verifikasi. Tidak sampai lama pengajuan saya langsung diproses, dan untuk pengguna baru, limit pinjaman yang diberikan tidak terlalu besar, tapi cukup membantu untuk kebutuhan darurat. Dulu waktu itu saya pinjam uang sebesar 470.000 dengan durasi pinjamannya selama 3 bulan. Nah, untuk cicilan per bulannya yaitu sebesar Rp182.370. Setelah pengajuan disetujui, pencairan dana terbilang cepat. Uang masuk ke rekening saya di hari yang sama. Di tahap ini saya cukup puas karena tidak perlu menunggu berhari-hari seperti pinjaman konvensional. Namun yang perlu diperhatikan adalah bunga dan tenor pinjaman. Tenornya relatif singkat, jadi harus benar-benar disesuaikan dengan kemampuan bayar. Kalau sampai telat bayar, akan ada denda dan pengingat dari pihak Kredipas melalui notifikasi dan telepon. Selama saya membayar tepat waktu, tidak ada masalah berarti. Penagihan masih dalam batas wajar dan tidak bersifat mengancam. Dari pengalaman ini, menurut saya Kredipas cocok untuk pinjaman jangka pendek, bukan untuk kebutuhan jangka panjang. Sementara untuk kelebihan Kredipas yaitu Kredipas memiliki izin operasi dan diawasi oleh otoritas jasa keuangan, sehingga lebih aman dibanding pinjol ilegal. Pengajuan lewat aplikasi bisa dilakukan dalam hitungan menit sampai kurang dari 24 jam. Jadi tidak perlu datang ke kantor atau proses berkas rumit seperti di bank. Dan hanya perlu KTP dan data pribadi, tanpa slip gaji, tanpa jaminan. Dan dana biasanya langsung cair ke rekening setelah pinjaman disetujui. Dan untuk kekurangan Kredipas yaitu platform pinjaman umumnya terbatas, seringkali di bawah 5 juta rupiah dan kurang cocok untuk kebutuhan dana besar. Untuk tenor pinjamannya biasanya relatif pendek, misalnya hanya sekitar beberapa puluhan hari saja.
Dan untuk keterlambatan pembayaran akan dikenakan biaya denda harian yang bisa cepat bertambah jika telat lama. Karena kombinasi bunga, limit, dan tenor pendek, pinjaman seperti ini lebih ideal untuk kebutuhan jangka pendek atau darurat, bukan solusi keuangan jangka panjang. Jadi, kesimpulannya, pengalaman pinjam uang di Kredipas cukup membantu untuk kondisi darurat, asal digunakan dengan bijak dan siap dengan kewajiban membayar tepat waktu. Jangan tergiur limit atau pencairan cepat tanpa menghitung kemampuan finansial sendiri. Oke, demikianlah pengalaman saya mengenai meminjam uang di Kredipas. Saya sarankan buat kalian sebelum memutuskan meminjam di aplikasi pinjaman online Kredipas, sebaiknya baca dan pahami isi surat perjanjian secara keseluruhan. Nah, jika ada pertanyaan mengenai pengalaman saya meminjam di Kredipas, silahkan tinggalkan komentar kalian di bawah video ini. Oke, semoga bermanfaat dan sampai berjumpa lagi di video berikutnya.